Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusholli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat beriman. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah kita menulis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Tidak hanya karena ibadah puasa, tapi juga karena banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan suci ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 peristiwa besar yang terjadi di awal bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya penting secara historis, tapi juga mengandung banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Peristiwa pertama dan paling agung yang terjadi di awal Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya Al-Quran bukan sekadar peristiwa sejarah, tapi juga menjadi pondasi utama ajaran Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup, sumber hukum dan petunjuk bagi umat manusia. Di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk lebih intensif membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Lalu yang kedua adalah peristiwa Perang Badar 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peristiwa besar kedua adalah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Meskipun jumlah pasukan muslim hanya 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy mencapai 1000 orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemenangan ini bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123-125. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Perang Badar mengajarkan kita tentang pentingnya tawakal, persatuan, dan keyakinan akan pertolongan Allah. Meskipun kita merasa lemah, selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan selalu memberikan pertolongannya. Lalu yang ketiga adalah Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Peristiwa ketiga adalah Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah bertahun-tahun mengalami penganiayaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akhirnya berhasil membebaskan Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat pemaaf yang luar biasa. Meskipun beliau dan para sahabatnya pernah disakiti, beliau memaafkan semua penduduk Mekah dan menyatakan, "Pergilah, kalian semua bebas." Fathu Makkah mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan, berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita, dan menjaga perdamaian.
Ini adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan keadilan. Lalu yang keempat adalah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Peristiwa keempat adalah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk Islam dan selalu mendukung perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian, atau sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Wafatnya Khadijah menjadi duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena selain Khadijah, paman Nabi Abu Thalib juga wafat pada tahun yang sama. Kisah Khadijah mengajarkan kita tentang ketulusan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Khadijah adalah contoh istri syalihah yang selalu mendukung suaminya dalam keadaan susah maupun senang. Lalu yang kelima adalah turunnya perintah puasa Ramadan. Peristiwa kelima adalah turunnya perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang keenam adalah peristiwa Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Peristiwa keenam adalah Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Perang ini adalah ujian terberat bagi kaum muslimin karena terjadi di musim panas yang sangat terik dan membutuhkan persiapan yang besar. Meskipun banyak sahabat yang kesulitan, mereka tetap bersemangat untuk berjihad di jalan Allah. Perang Tabuk mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan kesiapan menghadapi ujian hidup. Kemudian yang ketujuh adalah lahirnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ketujuh adalah kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang lahir di dalam Ka'bah pada 13 Ramadan. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Ali dikenal sebagai sosok yang pemberani, cerdas, dan sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang keberanian, keilmuan, dan kesetiaan dalam membela kebenaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 peristiwa besar yang terjadi di awal bulan Ramadan. Semua peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tapi juga mengandung banyak pelajaran berharga untuk kita. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan di tahun ini untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Wallahu alam bishawab. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.